Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan singkat video tentang makalah pendidikan agama berjudul Sumber Hukum Islam Al-Hadis. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia sehingga makalah ini yang berjudul Sumber Hukum Islam Al-Hadis pendahuluan. Latar belakang: hadis merupakan sumber ajaran kedua Al-Quran yang dilihat dari sudut pandang periwayatan. Jelas antara hadis Al-Quran terdapat perbedaan, sedangkan periwayatan hadis sebagian berlangsung secara mutakhir. Pengertian al-hadis menurut bahasa yaitu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Hadis qauliyah, ucapan, yaitu hadis Rasulullah yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persesuaian atau situasi. Hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir hadis takriyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi dalam bentuk perbuatan atau ucapan. Kedudukan hadis dalam sebagai penjelas hadis kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang telah ditentukan Allah. Jumhur ulama pendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran, mengemukakan alasan dengan berbagai dalil. 1. Banyak Al-Quran menyuruh umat menaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering diikrarkan dengan keharusan menaati Allah, seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya. Fungsi hadis. Jadi dijelaskan bahwa sebagian besar ayat hukum Al-Quran adalah bentuk jenis alamiah. Hubungan hadis dengan Al-Quran. Bila dilihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi sebagai hukum-hukum dalam Al-Quran. Hadis menjalankan fungsi sebagai menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran, disebut fungsi ta'kid dan takrir. 2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. 3. Menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. 4. Merinci apa yang terjadi Al-Quran secara garis besar. Contoh hadis Al-Quran masih garis besar, umpamanya tentang waktu-waktu Al-Quran. Faida fayataum salat fa'adurullah qiyama wa fu'ana wa ala junubikum faida toma nantum fa'ikimu sholata innas sholata kanat ala mu'minina kita ban mauquran, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah salah satu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Dari beberapa uraian di atas kita dapat ambil simpulan bahwa hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat.
Hadis menurut istilah syara ialah datang dari Rasulullah. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berperan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang tidak baik atau sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.